Halo guys, selamat datang di Syuta Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film. Terkadang sebagai manusia kita takut dengan yang namanya iblis. Namun tahukah kalian jika manusia bisa lebih menyeramkan daripada iblis? Dan bahkan iblis sendiri terkadang tak lepas dari fitnah para manusia, seperti yang diceritakan dalam film ini. Awalnya seorang pendeta pergi dengan mengawali beberapa mayat hidup yang dirinya jaga. Namun saat itu pria ini merasa jika ada hawa negatif yang sedang ada di sekitarannya, dan dirinya pun memeriksa hal itu dengan pandangannya. Dirinya melihat sebuah kereta panggul yang mencurigakan dari alam lain. Ternyata kereta hantu itu mengincar seorang pria yang berjalan malam itu. Pria itu dermawan dan juga baik, sehingga hal inilah yang menjadi alasan hantu itu menyukainya dan mengakhirinya. Di lain sisi, pendeta ini tak bisa menyelamatkan sang pria, namun dirinya berhasil melawan sang iblis. Di lain hal, ternyata kematian dari Tuan Ren membuat keluarganya kebingungan. Gangguan roh jahat membuat kematian ayahnya dicela banyak orang. Mereka pun meminta orang pintar untuk membersihkan rumah mereka. Saat itu ada pendeta yang akan membersihkan rumah mereka, namun dengan mengatakan jika roh jahat itu membawa kutukan bagi semua keluarga, maka dirinya pun meminta tambahan bayaran untuk membersihkan rumah. Tak berselang lama dari itu, ternyata tiba-tiba kertas doa terbakar dan muncul mayat hidup. Dirinya menyerang pendeta itu dan mereka pun bertarung. Pendeta ini malah meminta tambahan uang untuk masalah ini dan wanita yang bernama Zuang Zuang pun menyetujui hal itu. Yang terpenting makhluk itu bisa diusir dari rumah mereka. Saling menyerang pun dilakukan, namun tak berselang lama malah datang seorang pria lain dan dirinya malah memukul pendeta dan juga sang mayat hidup. Yang datang adalah Guru Jui. Ternyata pendeta dan mayat hidup itu adalah muridnya yang nakal. Mereka berbohong dan juga menyalahgunakan kematian dari Tuan Ren. Guru ini percaya jika Tuan Ren sendiri adalah orang baik dan semua yang ada di rumahnya akan mendapatkan berkah dan kebaikan. Saat itu dirinya juga meminta maaf atas kurang ajarnya para muridnya. Di saat itu Guru Jui pun memberikan mereka hukuman. Namun tengilnya keduanya malah menganggap ini adalah candaan dan membuat mereka mendapatkan hukuman tambahan waktu. Di sini Fu Sheng pun mengatakan kepada temannya jika temannya ingin menjadi pacar Nona Zuang, dirinya akan bisa membantu asalkan Cai bisa mengambil alih hukumannya ini. Mendengar ini, Cai pun senang dan setuju. Namun tak lama Zuang datang, dirinya pergi ke sana untuk meminta bantuan Guru Zui agar bisa mensucikan ayahnya. Para warga tak ingin ayahnya dikuburkan di makam leluhur karena kutukan roh jahat yang menyerangnya. Di saat itu Guru Jui terus mengatakan dan meyakinkan jika Tuan Ren adalah orang yang baik dan tak mungkin dirinya dikutuk. Saat itu Guru Jui pun tak bisa membantunya dan meminta maaf. Sedangkan melihat kesedihan dari Zuang membuat para muridnya kesal dan mengatakan jika guru tuanya itu merasa takut. Mereka pun akhirnya nekat untuk membantu Zuang sendiri. Mereka melakukan ritual di pemakaman, namun tak berselang lama malah salah satu makam terbuka. Di sini mereka berusaha untuk menguncinya kembali. Namun sayangnya saat itu mereka malah tak membawa perlengkapan lengkap. Ikatan itu malah berhasil dilawan dan mayat hidup itu keluar dari sana. Cai dan juga Fu Sheng berusaha menahannya dengan sekuat tenaga. Namun mayat itu malah terus melawan. Sampai akhirnya sang guru datang dan dirinya membantu. Namun makhluk itu cukup kuat. Bahkan saat segel dibuat, ternyata sebuah ledakan kecil terjadi. Dan makhluk itu pun menghilang dari sana. Setelahnya mereka pun membawa Tuan Ren yang telah tiada dan mereka mendudukinya di sana. Dan Guru Zui pun akhirnya mensucikan pria itu. Dengan tetap yakin, Zui percaya Tuan Ren adalah orang baik dan tak mungkin ada roh jahat yang menyerangnya. Di sini anaknya pun meminta bantuan dari Guru Zui untuk menyelidiki tentang desas-desus yang terjadi dan apakah ada roh jahat lainnya. Guru Jui sempat melihat gigitan yang ada di leher Tuan Ren. Dirinya pun akan membantu karena jika memang ini berkaitan dengan roh jahat, maka sebisa mungkin dirinya akan membantu. Kemudian guru pun meminta salah satu untuk menjaga Tuan Ren dan mereka akan segera mendatangi pihak yang berwajib.
Saat itu Chai dan Fuseng melakukan permainan, yang mana jika pilihan mereka yang keluar maka dirinya yang akan menjaga. Saat itu dengan trik licik Fuseng dirinya pun membodohi Chai yang mana akhirnya pria itu yang akan menjaga Tuan Ren yang disebut mertuanya. Saat itu mereka pun datang ke sebuah kafe yang mana gurunya saat itu terlihat sangat grogi. Ternyata Guru Jui akan menemui kekasih lamanya. Mereka dulu sempat dekat, namun Meido saat itu malah memilih pergi dari desa untuk belajar kedokteran barat. Dan sejak saat itu Guru Jui tak berani menghubunginya. Di depan wanita ini Guru Jui begitu cemas dan malu, tapi dirinya juga mengatakan untuk meminta bantuan dari Meido atas kasus yang akan dirinya tangani. Setelahnya Guru Jui pun mendatangi kepala polisi yang mana ternyata kepala polisi ini sendiri memiliki perilaku yang aneh. Bukannya bekerja, dirinya malah bersenang-senang dengan seorang wanita. Melihat Guru Jui yang masuk ke kantornya tanpa mengetuk, hal ini membuatnya kesal dan akan menembak. Namun di sini Zhuang malah mengatakan jika kepala polisi melakukan hal ini, maka reputasinya akan hancur bahkan di depan wanitanya. Dan mengatakan jika dirinya bisa memecahkan kasus dari ayahnya Tuan Ren, maka bisa jadi kepala Chow akan menjadi pahlawan dan banyak yang akan memujanya. Pria ini pun akhirnya setuju dan akan menyelidiki segalanya dengan tuntas. Namun di pemakaman saat Chai sedang menjaga, dirinya tiba-tiba mendengar suara dari Zhuang yang memanggilnya. Hal ini membuatnya berlari dan mendatangi suara itu. Dirinya masuk ke sebuah tempat yang mana saat itu melihat kereta panggul berwarna merah. Chai tahu ini tak nyata dan dirinya harus segera pergi mengingat jika gurunya mengatakan hal itu apabila menemukan roh jahat. Tapi saat dirinya lari, saat itu di seberang jalan malah dirinya melihat gurunya dengan pakaian putih. Chai mengira gurunya telah tiada dan saat itulah dirinya diserang dan masuk ke dalam peti. Di lain hal, setelah meyakinkan kepala polisi, dirinya pun datang ke tempat Tuan Ren. Kepala Chow memeriksa dengan seksama dan tertegun atas kekayaan dari pengusaha Tuan Ren. Saat itu Zhuang meyakinkan akan memberikan apapun jika kepala polisi berhasil membuka siapa dalang semuanya, baik itu roh jahat ataupun manusia. Setelahnya mereka pun pergi untuk mengambil jasad ayahnya. Namun di tengah perjalanan, kepala Chow malah mendatangi rumah penyembuhan Meido. Dirinya malah menggoda wanita itu. Dan dengan sigap, Meido pun memberikan pelajaran. Saat itu Guru Jui datang dan mengatakan jika mereka memiliki masalah penting. Dan hal ini membuat Meido akhirnya melepaskan pria tak senonoh itu. Tapi sesampainya di sana, mereka malah tak menemukan siapapun. Chai hilang bersama dengan Tuan Ren. Dan di sini Guru Jui meyakini jika ada hubungannya dengan mayat hidup semalam. Mendengar hal ini, polisi pun mengatakan jika seharusnya ini adalah tugas Guru Jui dan kepolisian tak bisa menanganinya. Tapi dengan sifat tamak dan juga centil kepala Chow, dirinya masih meyakinkan akan membantu Zhuang dan mengingatkan untuk tak lupa dengan janjinya. Guru Jui menemukan sesuatu yang aneh saat itu, dirinya pun meminta mereka mencari Chai duluan. Saat memeriksa semua tempat, akhirnya mereka menemukan Chai di dalam sebuah lambang. Disinilah Guru Jui mengatakan jika dirinya berada di dalam lingkaran labirin. Bekas pembakaran yang ada di pemakaman itu adalah sihir yang membuat Chai mengalami ilusi dan hilangnya jasad Tuan Ren berkaitan dengan orang pintar yang menjadi dalang dari semua ini. Mendengar hal ini, Guru Jui pun mengadakan ritual yang mana menggunakan kepala Chow untuk menjadi perantara mereka kepada sang orang pintar. Dengan jarak yang berbeda, Guru Jui dan Fuseng pun berjuang untuk melawan orang pintar itu, untuk memecahkan labirin dan menyelamatkan Chai. Mereka saling berjuang untuk tak kalah dengan menggunakan kekuatan batin. Mereka saling mempertahankan diri, namun saat itu ternyata Guru Jui berhasil membuat orang pintar itu terlempar dari tempatnya. Pria misterius ini menggunakan aliran sesat. Setelah kejadian ini, penyerangan mayat hidup pun semakin besar. Mereka malah berada di jalan-jalan di tengah malam, bahkan salah satunya adalah Tuan Ren. Dirinya telah menjadi mayat hidup. Mengetahui masalah yang semakin besar, Guru Jui meminta Meido untuk hati-hati dan tak keluar pada malam hari. Sedangkan untuk kepala Chow sendiri, dirinya kini tak lagi menggunakan Guru Jui dalam menangani roh jahat.
tapi mengundang sang pendeta Tao. Pria ini mengatakan jika ada aura negatif di tempat ini dan Tuan Ren telah menjadi mayat hidup. Dirinya pun berjanji akan menyucikan segalanya. Dan disinilah Kepala Chow pun yakin jika dirinya dan Kepala Tao yang akan menyelesaikan hal ini. Dengan kejadian yang terjadi, Zhuang menjadi incaran para warga dengan mengatakan ayahnya adalah kutukan besar bagi desa mereka. Dirinya begitu sedih. Kepala Chow pun melakukan patroli di malam hari, namun saat itu dirinya juga diserang dan beberapa polisi harus tiada. Di lain hal, Guru Jui meminta muridnya untuk mempersiapkan segalanya dengan baik. Keadaan semakin runyam. Guru juga meminta mereka agar membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Saat itu Zhuang dan Cai yang melakukan hal ini. Mereka bahkan sembunyi-sembunyi untuk membelinya agar tak diserang warga. Namun saat itu juga ada seseorang yang lewat. Di malam itu Zhuang berterima kasih kepada Cai. Di saat kematian ayahnya, kerabatnya hanya memikirkan harta, tapi mereka yang bukan siapa-siapa malah mau membantunya. Namun di tengah itu tiba-tiba mayat hidup muncul, mereka dikejar. Bahkan saat itu Cai sempat digigit di tangannya. Namun setelah mendengar suara Senpi, makhluk itu pun malah lari. Mengetahui hal ini, Guru Jui pun merasa aneh. Dan tak lama Zhuang datang. Dirinya sedih karena ayahnya yang begitu baik dan royal malah menghadapi hal ini. Dan dirinya juga tak bisa menjaga tubuh ayahnya. Di sela inilah Zhuang juga ingat ada seseorang pria yang melewatinya saat membeli barang dan menaruh sesuatu di bawaan mereka. Ternyata itu sebuah pesan yang mengatakan untuk datang ke pemakaman terlantar. Mereka pun pergi ke sana malam itu. Di sana mereka menemukan pria yang menggunakan beberapa makhluk untuk membawa peti. Ternyata para makhluk itu hanyalah manusia yang menyamar dan peti itu berisi jasad Tuan Ren. Mereka hanya mengambil para yang tiada untuk bisa diperjualbelikan. Mengetahui bukan hanya satu tapi banyak jasad, akhirnya polisi pun menyelidiki dan saat itu Medo datang. Dirinya memeriksa dan menemukan adanya suntikan bius pada para korban. Hal ini pun membuka kasus bahwa sebenarnya dalang dari semua ini adalah manusia dan bukan mayat hidup. Mereka melakukan hal ini untuk bisa mendapatkan darah baru. Saat itu ternyata ada yang mengintai mereka. Pada malam harinya, Guru Jui mengantar Medo. Medo mengatakan saat belajar kedokteran ada penyakit yang membutuhkan darah segar untuk tetap hidup. Dan penyakit itu bernama hemotopenia. Medo meminta Guru Jui untuk berhati-hati. Namun di sini mereka juga masih menyimpan perasaan satu sama lain dan tak berani mengungkapkannya. Tapi saat terakhir kali, Medo mengatakan jika kue yang diberikan Guru Jui dirinya menyukai hal itu. Hal ini cukup membuat mereka bahagia. Saat Guru Jui pergi, disinilah Medo diserang oleh seorang pria aneh dan mengatakan jika ini adalah akibat dari mereka melawan gurunya. Keesokan paginya, Zhuang membawa jepit rambut Medo dan juga sebuah kain. Ketiadaan kekasih lamanya membuat Guru Jui begitu sedih. Bahkan murid-muridnya pun juga ikut kesal dengan hal ini. Akibat kesedihannya itu dengan menggunakan bukti rambut yang dimilikinya ini, Guru Jui langsung menggunakan ilmu Tao menyatu dengan alam semesta untuk tahu di mana tempat dari pelakunya. Dan akhirnya dirinya pun mengetahui dengan pasti. Guru Jui datang ke sana dan menemukan pria aneh itu. Dirinya pun meminta hutang atas semua kejahatannya. Di lain hal, Cai Zhuang dan juga Fu Sheng meminta bantuan kepada polisi. Dan dengan rayuan kekasihnya yang ingin melihat kehebatan sang kepala polisi, Kepala Chow pun langsung pergi ke sana dengan pasukan polisinya. Ternyata di balik semua ini adalah Guru Tao. Dirinya memiliki murid yang membutuhkan darah segar untuk tetap hidup dan inilah yang membuatnya melakukan hal itu. Muridnya pun terus menyerang Guru Jui, bahkan saat Cai dan juga Fu Sheng datang mereka juga sempat kalah. Tapi dengan kegentingan itu Kepala Chow datang dengan para polisi dan juga membawa meriam. Guru Tao pun meminta muridnya untuk mengakhiri semua orang yang telah tahu rahasia ini. Tapi dengan cepat, akhirnya Guru Jui dan muridnya berusaha menghentikan pria aneh ini dan dengan kekuatan batinnya, Guru Jui mengakhiri murid dari Pendeta Tao. Pendeta Tao pun akhirnya berhasil ditangkap dan diadili atas kesalahannya. Semua keburukan dan kejahatan yang disembunyikannya dengan baik pasti akan terungkap dengan jelas di waktu yang tepat.
Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.